Shalom Tiberias. Shalom. Lebih semangat lagi, Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Mewakili Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru bagi setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita percaya kita masuk di tahun yang baru ini dengan kita mengandalkan Tuhan. Maka sepanjang tahun 2025 ini kita percaya, kita melihat penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan sempurna bagi Bapak Ibu dan saya, amin. Yang bersyukur, tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Kita percaya Tuhan Yesus melawat Bapak Ibu dan saya. Satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang mengasihi setiap kami, Engkau yang berkorban bagi setiap kami, memberikan tubuh dan darah-Mu bagi setiap kami. Siang hari ini kami hadir ke tempat ini karena kami percaya Tuhan, kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan Yesus. Jamah lawat setiap kami, pulihkan setiap kami, sembuhkan setiap kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Kami doa, kami punya iman. Kami pulang, kami berbeda dengan kami datang. Kami pulang, kami percaya, kami bawa sukacita. Kami pulang, kami bawa kelegaan. Kami pulang, bawa kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan di tempat ini dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya. Biar Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Tuhan Yesus menjamah setiap umat-Mu. Ampuni setiap kami. Darah Tuhan Yesus menguduskan, menyucikan, melayakkan setiap umat-Mu. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, yaitu hamba-Mu terkasih yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Filipus Widiramon. Setiap kata firman Allah biarlah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Disayang Tuhan, dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami menyembah, memuji-Mu dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan bagi kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita datang menyembah Tuhan. Kami datang memuji-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang percaya. Haleluya. Buat anugerah-Mu kami bersyukur. Mari bersama-sama Gereja Tiberias dengan iman kita. Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
dan sayang. Mari sama-sama angkat syukurmu, angkat sembahmu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu, berdiri menghadap tahtamu Bapa. katakan semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. ini doa setiap umatmu. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Mari katakan semua Karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari angkat tangan Bapak Ibu, sembah Tuhan. besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, biar semakin hari semakin bertambah. semakin hari semakin bertambah.
Mari bersyukur sama Tuhan Yesus. Mari bersyukur buat tahun yang baru ini. Bersyukur buat minggu yang baru ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Pujilah nama Tuhan Yesus. Angkat tangan kita bersyukur buat kasih setianya, buat anugerahnya bagi Bapak Ibu dan saya. Pujilah namamu selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Angkat tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sama-sama angkat tangan Bapak Ibu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, katakan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, mari katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yang percaya anugerahnya melimpah, beri tepuk tangan buat Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, kami mengatakan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi tepuk tangan buat kasih Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, mari percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu
Yesus, haleluya. Anugerah-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini, anugerah-Mu yang melayakkan setiap kami, anugerah-Mu yang memampukan setiap kami sampai hari ini. Kami bersyukur masuk di tahun yang baru ini, kami andalkan Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang layak kami sembah. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita boleh bersama-sama salam kiri kanan, berikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu. Kita percaya, haleluya. Mari sama-sama jemaat Tiberias di minggu yang pertama di tahun yang baru 2025 bersukacitalah. Kita mau angkat pujian sama-sama, saudara. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Pandang kiri kananmu siang hari ini, katakan bila hatimu engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluargalah, ku cinta keluargalah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita mulai tahun baru ini dengan pujian seru-seru bagi Yesus, amin. Mari sama-sama jemaat Tiberias. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti engkaulah saudara dan saudariku. Mari sama-sama lambaikan tanganmu gereja Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluargalah, ku cinta keluargalah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluargalah, ku cinta keluargalah. 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 Tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Kita bersyukur di minggu yang pertama kita mulai di rumah Tuhan, amin. Kita mau bersama-sama terus menyembah bersorak-sorai. Angkat tanganmu, bersyukurlah. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kibar kita lebih dari pemenang.
Yesus Raja, segala Raja. Oh, mari bangkit di hadapan Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Mari bangkit di hadapan Tuhan. Gereja Tiberias, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Semua karena Tuhan Yesus yang memimpinkan juga menuntun di tahun yang baru, tahun 2025. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh sama-sama memuji Tuhan, kita boleh bersyukur karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan setiap kita. Dan saat ini, terlebih dahulu kita akan sama-sama saksikan yaitu video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Ketakutan adalah permasalahan yang manusiawi sekali, yang pasti akan dialami oleh setiap manusia atau setiap orang yang ada di dunia ini. Takut itu normal, tapi bila terus tinggal dalam ketakutan, itu yang tidak normal. Ketakutan ada dua hal, ada ketakutan yang positif dan ada ketakutan yang negatif. Mengapa mengalami ketakutan yang negatif ya? Karena kehilangan pengharapan. Kehilangan pengharapan dapat terjadi kepada siapa saja. Tetapi ketika kita tahu kepada siapa kita berharap, maka ketakutan negatif tidak akan menguasai kita. Mengenal dan intim dengan Tuhan Yesus akan membuat kita tahu bahwa sumber pengharapan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Mengapa mengalami ketakutan negatif? Karena melihat segala sesuatu menurut pikiran manusia. Manusia memiliki pikiran yang sangat terbatas. Oleh sebab itu janganlah mengandalkan pikiran kita, karena Tuhan memiliki berbagai cara dan kuasa untuk menolong kita. Dan karena kehilangan sukacita, kerajaan Allah ada tiga, saudara sekalian: damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Kita sudah hidup dalam kebenaran, makanya kita jadi pelaku firman, maka kita dalam kebenaran. Jangan biarkan sukacita kita lenyap. Beban dan pergumulan yang ada serahkan kepada Tuhan Yesus. Serahkan, jangan dipegang lagi. Kita bawa segalanya kepada Tuhan Yesus yang akan memberikan pengharapan, bukan hanya saat ini, tapi juga pada saat hidup yang kekal. Puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Dan saat ini saudara, di siang hari baik ini, saya akan bacakan bagi saudara jemaat Tuhan terlebih dahulu, yaitu suara gembala, pesan Tuhan di dalam suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta dan Ibu Haji, dengan tema untuk minggu ini saudara, yaitu menjalani tahun baru dengan semangat. Roma pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus, kami bersyukur telah memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Program Allah agar kami semua menjadi warga sorga. Hidup kami diberkati di bumi seperti di sorga. Tidak gagal, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tidak resesi, punya rumah dan punya keturunan. Doa kami agar kami semua bersama dengan keluarga diselamatkan, berkumpul di bumi dan berkumpul di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Poin kedua, menjalani tahun baru dengan semangat. Yang pertama, tahun baru kita punya harapan yang baru. Dalam Ratapan 3 ayat 22 hingga 23, manusia menyukai hal-hal yang baru. Kita mengharapkan kesuksesan, peningkatan dan pencapaian yang baru. Kalaupun ada tantangan baru, hal itu membuat kita bersemangat. Karena disitulah kita akan belajar hal yang baru.
dan menggapai keberhasilan yang baru juga. Jadi hal baru merupakan peluang baru, membawa tantangan yang baru yang memerlukan strategi yang baru. Ada yang sudah menampakkan hasil, ada yang belum, bahkan ada juga yang gagal. Yang gagal merupakan proses menuju sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, Tuhan Yesus suka dengan hal-hal yang baru. Dalam Mazmur 96 ayat 1, Tuhan suka dengan hal-hal yang baru. Tuhan menantikan perubahan sikap kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan menyukai proses kita untuk menjadi dewasa rohani. Tuhan tidak mau kita menjadi manusia yang terus-menerus tercemar dalam dosa. Maka Tuhan ciptakan, yaitu membuat kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Yang ketiga, kita sangat berharga di mata Tuhan. Roma 8 ayat 32. Betapa besar kerinduan Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Bersama Tuhan Yesus kita dimungkinkan untuk mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan Yesus. Dilayakkan untuk boleh menerima berkat keselamatan, merasakan kedekatan dan juga kasih-Nya yang begitu teduh. Secara langsung kita menjadi ciptaan yang baru, diberi rahmat yang baru setiap pagi. Yang keempat, mari kita lebih intim lagi dengan Tuhan Yesus. Dalam Hosea 6 ayat 3, memasuki tahun yang baru, mari kita kenali Tuhan Yesus lebih lagi. Semakin kita mengasihinya, semakin kita mengetahui kasih dan rancangannya untuk kita, dan kita akan terkagum-kagum dibuatnya. Kalau kita imani tahun baru 2025 sebagai tahun yang lebih baik dan menjanjikan, maka Tuhan Yesus pun akan menyediakan rahmat-Nya yang baru bagi kita. Mari kita bersuka cita dalam menyambut tahun yang baru, jalani dengan penuh semangat dan dengan harapan yang baru. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian Saudara Gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling meriah untuk pesan Tuhan yang tersampaikan, yang kita boleh dengar di minggu yang pertama di tahun 2025. Yang kita percaya jadi kekuatan bagi setiap kita. Haleluya saudara. Dan mari saudara bersama-sama terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari perayaan Natal Tiberias 2024 pada hari Sabtu yang lalu saudara, 7 Desember 2024 di Stand Utama Gelora Bung Karno Senayan, yang dilayani oleh pendiri dan juga gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Danati Pariaji. Selamat menyaksikan. Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belakang. Jadi Natal adalah tentang Yesus yang datang ke dunia dan membawa pemulihan bagi kita. Yesus, kita bersaudara dengan Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia.
kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami berkumpul bersama, kami beribadah mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami. Engkau Allah turun ke dunia menjadi manusia. Tuhan Yesus katakan apa saudara? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, Anda menyatu dengan Tuhan Yesus, amin. Engkau dijanjikan hidup yang kekal. Artinya saudara akan bangkit pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Kita menjadi tetangga di sorga, amin. Maka imani, hari ini saudara disembuhkan. Tidak sakit, tidak gagal, Anda sembuh, amin. Sesuai dengan perintah-Mu kepada gereja Tiberias untuk merayakan Natal di stadion utama dengan kuasa minyak dan anggur, Engkau memberi perintah khusus kepada gereja Tiberias melalui mendiang Bapak Gembala Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan seperti zaman kisah para rasul. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib. Inilah minyak urapan yang pertama untuk muliakan Allah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya kerajaan sorga, hadir di tengah kami. Berkati kami sebagai warga sorga. Sunyi senyap bintang-Mu gemerlap. pekerjaanmu selalu naik, tidak pernah turun. Diberkati anak-anakmu dapat mencapai cita-cita yang indah. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati kesehatanmu, dan kita akan pesta bersama di surga, menjadi tetangga di surga. Haleluya, amin, amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat berkat Tuhan yang sungguh luar biasa bagi gereja kita, saudara, Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama Gereja Tiberias kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Jadikan
siapkan hati untuk terima firman Tuhan siang hari ini. Ini kerinduan kami Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Rumah doa-Mu Tuhan Yesus, agar kehidupan kami, agar semua suku bangsa datang menyembah. Kita berikan lo tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, jadikan Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang Benar Tuhan, ini kerinduan kami agar banyak jiwa datang menyembah Tuhan. Seperti kami pada siang hari ini, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami rindu Tuhan di tempat ini, kami semakin mengenal pribadi Allah yang kami sembah. Melalui firman-Mu yang kudus, urapi kami Tuhan. Segala roh intimidasi, roh apapun yang berusaha menghalangi kami diberkati, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan pergi jauh dari tempat ini. Nyatakan mujizat Tuhan, tolong yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang terikat mengalami kelepasan. Terpujilah Engkau, hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap diberkati Tuhan, mari semua bersama kita katakan amin. Tepuk tangannya sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Tiberias. Apa kabar siang hari ini? Mantap sekali semangatnya. Masih terasa semangat tahun barunya, amin. Kita buka yuk Alkitab kita. Yohanes 21 ayat 15 dan sampai 17. Kita baca bergantian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 16 yang keras. 17 bersama-sama. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Terus, puji Tuhan. Ini kita tandai saudaraku. Kita buka satu ayat, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Bersama-sama kita baca. 2, 1. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Katakan amin. Puji Tuhan. Ayat ini memberikan penekanan Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita baca Alkitab kita, inti dari pengajaran firman Tuhan di dalam Alkitab terletak dalam ayat ini saudaraku. Allah adalah kasih atau Allah adalah agape. Nah, Tuhan memberikan pengajaran juga buat kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ini cukup dalam untuk dipelajari saudaraku. Kalau kita mengaku di tempat ini bahwa kita adalah anak Allah, bahwa kita anak kerajaan surga, Yesus adalah Tuhan kita, maka Tuhan memberikan ciri bahwa kita dikatakan harus mengasihi. Amin. Karena Allah itu kasih.
Jadi sebagaimana Allah demikian adanya, kita pun harus seperti Dia. Allah itu ada kasih. Jadi segala atribut kepribadian yang keluar dari pribadi Yesus itu menyatakan satu hal. Apa itu saudaraku? Kasih. Dan kita sebagai anaknya diproses Tuhan, diizinkan dibentuk untuk supaya menjadi seperti Kristus. Sehingga apapun yang keluar dari kita dasarnya adalah kasih. Baik perbuatan, pikiran, perkataan itu berdasarkan dari kasih Kristus. Walaupun mungkin kita sering berpikir, aduh Tuhan aku gagal hari ini. Ya kan? Aku hari ini mengecewakan hati Tuhan. Dan mungkin karena ada satu kesalahan, kegagalan yang kita lakukan, kita berpikir bahwa kita sudah jauh dari Tuhan. Kita punya pemahaman yang salah tentang Allah. Saya mau katakan saudaraku, apapun keadaan kita saat ini, Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Kita harus punya pemahaman itu. Ada orang yang berpikir, aduh kalau lagi aku bersalah, aku lagi dalam keadaan berdosa, Tuhan jauh dari aku. Doa-doaku tidak Dia dengar. Doa-doaku tidak mungkin Dia jawab. Tidak mungkin hidupku dalam kuasa, karena aku sedang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau katakan, seringkali setan mengintimidasi kita dengan pikiran itu, supaya apa? Kita jauh dari Tuhan. Lama-lama kita malas berdoa, merasa tidak layak, dan kemudian mulai jauh dari Tuhan. Saya mau katakan saat ini saudaraku, apapun keberadaan kita hari ini, Tuhan sanggup pulihkan kita. Tuhan tidak panggil kita untuk menjadi anaknya yang siap dipakai Tuhan. Tunggu kita luar biasa dulu secara rohani. Enggak. Bukan begitu cara mainnya Tuhan. Apapun keberadaan kita saat ini, Tuhan yang sama memanggil kita untuk menjadi alatnya yang dahsyat di akhir zaman ini. Amin. Satu tokoh yang Tuhan panggil dalam keadaan tidak baik-baik, itu siapa? Petrus. Coba lihat pada ayat yang ke-15. Saya bacakan ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi begini Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu, sebelum Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, Petrus baru saja menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Tuhan berkata demikian, sebelum ayam berkokok berapa kali? Tunggu dulu, saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang ya. Sebelum ayam berkokok berapa kali? Oh nggak apa-apa. Salah menjawab di gereja tetap ke surga kita. Yang 3 kali itu bukan berkokoknya. Tapi apanya? Menyangkalnya. Jadi bukan dikatakan setelah ayam berkokok 3 kali. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Enggak saudaraku. Yang menyangkalnya toluhali. Amin. Dipertegas nih dengan bahasa Ibrani saudaraku. Jadi sebelum menyangkal 3 kali Tuhan katakan. Sebelum menyangkal ya kan. Sebelum ayam berkokok. Engkau sudah menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Padahal sebelumnya Petrus dengan gagah perkasa dia bilang. Tuhan aku rela masuk penjara demi engkau. Wih, hebat kali dia ini kan. Tapi ternyata dia tidak bisa menepati janjinya. Tuhan bilang begini, Pet, ya sadar, Pet sadar. Apa kamu bilang? Kamu mau masuk penjara demi aku? Hah? Yang benar, gitu. Bahkan aku rela mati demi engkau Tuhan. Apa? Nggak salah. Tolong diulang. Kau rela mati demi aku? Sebelum ayam berkokok, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Saya percaya. Di situ Petrus langsung gunda-gulana. Kenapa? 3 tahun dia bareng bersama Yesus. Dia tahu perkataan Yesus pasti terjadi. Perkataan Yesus sakti, katakan amin. Nggak ada yang salah, perkataan Yesus pasti tepat gitu. Jadi kalau Yesus berkata, kau akan menyangkal aku 3 kali. Dia berpikir, aduh Tuhan kapan itu terjadi? Mulai deg-degan dia. Tadinya percaya dirinya tingkat wahid. Tiba-tiba langsung merasa, gitu saudaraku. Dan tepat ketika Yesus hampir habis nyawanya. Dan orang berkata, kamu kan murid dia. Apa? Petrus bilang, bukan, saya bukan. Saya gak kenal dia. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan Yesus. Karena di mana Petrus menyangkal, Yesus lihat dan Yesus dengar perkataan Petrus, saudara.
Ibaratnya ada teman hopengmu, teman baik. Kemana-mana sama-sama, bisnis sama-sama, dalam keadaan naik turun sama-sama. Tiba-tiba karena engkau dalam 1-2 masalah dan dia berkata, saya gak kenal dia. Itu bukan teman saya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, dikhianati teman seperti itu. Nah Yesus mengalami itu dari siapa? Petrus. Dan kalau kita lihat di Alkitab, Petrus dan para murid ini berharap Yesus ini akan menjadi pemimpin untuk membebaskan mereka dari perbudakan, saudaraku, dari penjajahan. Jadi buat orang Israel di zaman Yesus maupun orang Israel di zaman sekarang, mereka masih menantikan yang datangnya apa? Mesias. Mungkin saat itu Petrus dan para murid yang lain berharap, kalau Yesus akan jadi pemimpin, kemungkinan saya Petrus akan jadi menteri pertahanan. Keren. Yohanes berpikir, saya akan jadi menteri keuangan. Thomas berpikir, saya akan jadi menteri pendidikan. Filipus, bukan Filipus ini ya, Filipus murid Yesus, berpikir akan jadi menteri perdagangan. Tiba-tiba mereka melihat Yesus ditangkap. Ketika Yesus ditangkap pun mereka masih berpikir Yesus akan mengeluarkan kekuatan yang sakti mandraguna, menghancurkan mereka semua. Tapi apa yang terjadi? Yesus diam, ya kan? Seperti anak domba yang keluh, tidak mengeluarkan satu kata bantahan, bahkan sampai menghembuskan nafas terakhir di atas kayu salib. Sehingga mereka berkata, lah gagal dong jadi orang besar. Sehingga mereka kuciwa. Tahu kuciwa? Lebih kecewa dari kecewa, saudaraku. Mereka akhirnya kuciwa. Dan akhirnya Alkitab berkata pada ayat yang kedua, coba lihat. Ayat 21, Yohanes 21 ayat 2 dan 3. Yohanes 21 ayat 2 dan 3 saya bacakan. Di pantai itu berkumpullah siapa saja? Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka apa? Aku pergi menangkap ikan. Padahal Tuhan sudah ubah profesinya. Panggilannya sudah diubah. Tuhan katakan, engkau dari penjala ikan, aku ubah menjadi penjala manusia. Lah gara-gara kecewa, harapannya tidak terjadi, saudaraku. Kemudian apa? Mau kembali ke pola hidup yang lama. Tidak sedikit orang Kristen yang tadinya sudah bertobat, tinggalkan gaya hidup yang lama. Tapi karena kecewa sama orang, kecewa mungkin sama Tuhan, kemudian berpikir, enak kali ya kembali ke gaya hidup yang lama. Saya mau katakan, jangan izinkan kekecewaan menguasai hati kita. Katakan amin. Apalagi sampai kita marah sama Tuhan. Hati-hati saudaraku. Setan akan berusaha menarik kita untuk jatuh ke lubang yang sama. Dulu di mana Tuhan temukan kita di situ. Hati-hati. Nah, roh kesedihan, kekecewaan ini sedang berusaha menarik Petrus and the gang, Petrus dan para teman-teman untuk kembali kepada gaya hidup yang lama. Jadi mungkin mereka melepaskan jala, tapi dengan kesedihan. Gak fokus di situ. Dan tanpa mereka sadari, mereka lupa sama panggilan Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Tapi ternyata Tuhan baik. Katakan, Tuhan selalu baik. Di tengah keterpurukan Petrus dengan murid-murid yang lain, Yesus datang dan memulihkan mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan gak kalau Tuhan Yesus bangkit dari orang mati dan langsung terbang ke surga, tidak menunjukkan diri kepada para murid. Kira-kira para murid pulih gak? Gak ada yang pulih, saudara. Gak ada. Termasuk Petrus tidak akan pulih. Tapi Yesus sengaja tidak langsung terbang ke surga. Dia menunjukkan diri kepada para murid yang lain. Termasuk Thomas yang ragu itu. Dia berkata, sebelum kucucukkan jariku di dalam lubang tangan Yesus, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tuh. Orang kualitas seperti Thomas pun ternyata tetap diberikan pengharapan sama Tuhan. Sehingga di ruangan yang terkunci, manusia tidak mungkin masuk. Yesus datang dan berkata, Thomas, come, sini. Sekarang cucukkan jarimu di dalam lubang di tanganku. Dan saat itu Thomas bertobat. Kenapa? Seburuk-buruknya Thomas, Tuhan tetap punya rencana yang besar buat Thomas. Amin.
sefatal-fatalnya kesalahan Thomas, Tuhan tetap punya rencana yang besar buat dia. Kalau Bapak Ibu pelajari pelayanan Thomas, setelah Yesus terangkat ke surga, terjadi pencurahan Roh Kudus, Thomas pergi pelayanan ke India. Kalau di India ada ratusan juta orang Kristen, itu karena jasa Rasul Thomas. Di India ada gereja satu namanya Rasul Santa Toma, itu untuk memperingati jasa pelayanan Rasul Thomas. Dan dia matinya jadi martir, saudaraku, ditombak di sana. Yang tadinya ragu, yang tadinya tidak percaya, yang tadinya berkata, sebelum ku cucuk jariku di lubang tangannya, aku tidak akan percaya. Orang seperti itu ternyata dipakai Tuhan dahsyat menggoncangkan dunia. Katakan amin. Jadi kalau orang-orang seperti Petrus, Thomas pernah gagal tapi Tuhan tetap sayang. Saya mau katakan, apapun kegagalan kita di masa lalu tidak akan pernah memisahkan kita dari Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan kita. Bilang amin yang percaya. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan hari ini di ayat ini kita belajar bagaimana cara Tuhan datang untuk memulihkan Petrus. Tuhan katakan demikian sama Petrus, Petrus, do you love me? Kira-kira sama orang yang mengkhianati kita, kita masih berani gak bertanya, do you love me? Hello? Mungkin kita berani bertanya gini, lu kenapa kemarin jahat sama gua? Ceplak gitu kan? Bener gak? Kok tega amat kamu nyakiti saya? Paling gitu. Tapi Yesus datang sebagai Bapa yang baik, yang mau memulihkan Petrus. Dia bertanya, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, lihat. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku Kalau dari bahasa Indonesia, Bapak Ibu tidak melihat adanya masalah dari jawaban Petrus. Karena apa? Tuhan Yesus bertanya, kamu mengasihi aku enggak? Petrus menjawab apa? Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Seakan-akan pertanyaan dengan jawaban sinkron. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, sebenarnya dalam bahasa aslinya saudaraku, kata mengasihi itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang terendah itu adalah kasih eros. Katakan eros. Ini kasih contohnya seperti lawan jenis lah. Gitu. Kasih antara sesama lawan jenis. Kita tertarik melihat dia, dia tertarik melihat kita. Nah itu eros. Nah tingkatan yang lebih tinggi itu kasih philia. Ini philia ini kasih persaudaraan. Sahabat dengan sahabat atau kita dengan kakak adik. Kita sayang mereka, ya kan? Itu kasih persaudaraan. Tapi di atas kasih persaudaraan ada kasih, namanya kasih apa? Agape atau agapau. Ini paling tinggi. Ini kasih yang rela berkorban. Katakan rela berkorban. Nah ini kasih yang dimiliki Yesus. Ini kasih yang Yesus berikan buat gerejanya, buat jemaatnya, buat Bapak Ibu dan saya. Bilang amin. Dan ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, do you love me? Yesus menggunakan bukan eros, bukan philia, tapi agape. Petrus, apakah engkau agape kepada aku? Apakah kasihmu rela berkorban untuk aku? Sebagaimana aku mengasihimu dengan kasih agape. Kalau kita lihat dalam terjemahan asli, jawaban dari Petrus, dia berkata, Tuhan, maaf, aku belum bisa agape. Kasihku belum bisa selevel dengan kasihmu. Aku hanya bisa philia kepada engkau. Ini ibaratnya cinta bertepuk sebelah tangan. Ada yang pernah nembak cewek ditolak? Nggak ada yang ngaku. Ada yang pernah ya? Bagaimana rasanya? Sakitnya di mana? Tahu semua sakitnya di mana ya? Oke siap. Nanti kita doa pemulihan. Tolak roh masa lalu. Ya kan? Jadi Yesus sedih loh. Kalau kita jadi Tuhan Yesus, mungkin kita akan berkata, ya wes kalau kamu gak mau, aku akan berikan kesempatan kepada yang lain. Yohanes, come, sini. Aku akan tanya pertanyaan yang sama kepada Yohanes. Berharap jawabannya akan beda. Tapi enggak. Sekalipun Petrus baru menyangkal dia 3 kali beberapa hari yang lalu. Dan hari pertemuan yang indah ini, Petrus pun tidak seperti harapan Yesus. Engkau mau korbankah buat aku? Maaf, belum bisa Tuhan.
Tapi setidaknya ada kelebihan dari Petrus. Apa? Jujur. Katakan amin. Walaupun seringkali jawaban jujur itu menyakitkan. Benar gak? Tapi setidaknya dia jujur di hadapan Tuhan. Saya mau doa tempat ini mulai hari ini kita jujur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya tahu isi hati kita. Bilang amin saudaraku. Kita ini seperti ikan hias di dalam akuarium. Tuhan lihat semua gerakan kita. Gitu. CCTV mungkin bisa menyorot kemana kita pergi. Ya. Tapi Bapak Pari aja dulu selalu bilang, ada CCTV dari surga. CCTV ini luar biasa. Dia bisa menyorot kemana kita melangkah. Mungkin istri nggak tahu, suami nggak tahu, orang tua nggak tahu. Tapi mata Tuhan di surga melihat dan tahu kemana kita pergi. Katakan amin. Tapi CCTV di bumi mungkin bisa merekam gerakan kita. Tapi CCTV di surga, isi hati kita pun Tuhan tahu saudaraku. Artinya mulai hari ini, hidup kita hanya untuk Tuhan. Amin. Buat Tuhan saja Bapak Ibu. Jawaban Petrus tidak memuaskan Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu kualitas sayangnya Petrus sama dia seperti apa. Tapi ditanya. Karena apa? Karena Tuhan mau pulihkan Petrus. Bilang amin Bapak Ibu. Bukan karena Tuhan jahat. Bukan karena Tuhan udah tahu kenapa ditanya. Bukan. Karena Tuhan mau pulihkan dia. Karena dia tahu makanya Tuhan mau pulihkan. Jadi nanya ini bukan iseng. Nanya ini bukan untuk mempermalukan Petrus di hadapan murid yang lain. No, bukan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Karena kita anaknya. Katakan amin. Kalau kita bukan anaknya, buat apa dia mati di salib saudaraku? Tidak mungkin dia mau mempermalukan kita. Kalau dia saja mengizinkan dirinya dipermalukan, ditelanjangi di atas kayu salib. Tidak mungkin dia akan mempermalukan engkau dan aku saudaraku. Karena dia a good father, Bapa yang baik. Tuhan kasih kesempatan yang kedua. Oke, Petrus, I'm asking you the same question. Aku tanya engkau pertanyaan yang sama. Do you love me? Apakah engkau agape kepadaku? Dan Petrus menjawab, maaf Tuhan. Mungkin kalau saya bisa ilustrasikan, kasih penekanan, mungkin situasinya seperti itu. Sorry Tuhan, maaf, aku belum bisa agape. Aku belum bisa menyerahkan hidupku, nyawaku, seluruh kekuatanku untuk engkau. Maaf Tuhan, aku sayang sama Tuhan. Tapi levelnya, philia, hanya di sini. Tapi Tuhan baik, Tuhan tidak buang Petrus, katakan amin. Tuhan gak buang dia. Pada ayat yang ke-17 Tuhan datang dengan pertanyaan yang mendebarkan saudaraku. Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tapi kata kasihnya, Tuhan tidak pakai agape lagi. Tuhan pakai apa? Ada yang tahu? Tuhan turunkan standar pertanyaan Tuhan. Petrus, apakah engkau philia kepadaku? Tuh, tadinya Tuhan pakai agape. Sekarang Tuhan tanya pakai philia. Kasih persaudaraan. Dan akhirnya Alkitab berkata, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Sedih hatinya. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan menurunkan standar pertanyaannya saudaraku. Dan akhirnya Petrus berkata demikian. Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sebenarnya dengan kata lain dia berkata, Tuhan kau tahulah aku ini siapa. Kasihku kepadamu belum bisa agape. Aku belum punya roh untuk rela berkorban bagi Tuhan. Tapi setidaknya aku philia sama Tuhan. Apakah dibuang sama Tuhan? Apakah rencana Tuhan kemudian diganti ke orang lain? Enggak saudaraku. Sama Bapak Ibu. Selama kita mau diubahkan sama Tuhan, rencana Tuhan pasti akan terjadi buat kita. Katakan amin. Mungkin kita dalam posisi kualitas kita belum layak, belum siap untuk terima rencana Tuhan yang besar. Tapi engkau akan tetap dipersiapkan. Apa yang menjadi milikmu tetap akan Tuhan berikan kepada kita. Asal kita mau setia dan dibentuk Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jangan kecil hati kalau kapasitasmu merasa kecil dibandingkan yang lain. That's okay. Tuhan sanggup mengupgrade hidup kita saudaraku. Dan Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ini keren. Saya percaya Petrus menangis sejadi-jadinya. Tuhan, aku gak layak. Tapi tetap engkau lantik menjadi pemimpin gereja pertama di dunia ini. Oh ini dahsyat. Pemimpin
di gereja di dunia bukan orang yang super imannya. No, bukan orang yang pemberani, rela mati bagi Tuhan. Bukan. Siapa? Petrus. Orang yang gagal menyangkal Tuhan 3 kali. Justru dia yang dilantik Tuhan. Bukan Yohanes, bukan murid yang lain. Siapa? Petrus. Kalau saya jadi Yesus, mungkin yang saya pilih Yohanes. Tapi penilaian saya bisa salah. Kalau Yesus tidak mungkin salah, katakan amin. Amin. Dan terbukti saudaraku, setelah dia dipilih Tuhan, terjadi pencurahan Roh Kudus. Ini yang menentukan. Setelah dipenuhi kuasa Roh Kudus, Petrus casingnya sama, tetap manusia yang sama, warna kulitnya sama, warna rambutnya sama, intonasi suaranya ketika berkhotbah, berbicara tetap sama. Tetapi di dalam dia ada perubahan yang besar. Dan ini pasti akan terjadi kalau Roh Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Amin. Segala ketakutan hilang. Tadinya Petrus takut berkhotbah di depan orang-orang yang menyalibkan Yesus. Tapi begitu dia dipenuhi Roh Kudus, dia berkhotbah di depan orang-orang yang sama. Orang-orang ini justru bertobat dan menyerahkan dirinya dibaptis. Saat itu jadi warga surga. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Hari yang sama. Siapa yang sangka Petrus bisa demikian diurapi Tuhan, saudaraku. Katakan amin. Bahkan ketika dia mulai pelayanan, Alkitab berkata, pelayanan Petrus sangat penuh urapan. Kemana dia melangkah, terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan, terjadi banyak pertobatan. Hidup Bapak, Ibu dan saya, amin, walaupun mungkin pernah gagal seperti Petrus, tapi percayalah Tuhan tetap punya rencana yang besar untuk memakai kita dahsyat luar biasa. Jangan takut, jangan lihat ke belakang. Mungkin setan akan terus mentertawakan kegagalan kita. Tapi ingat, setan jago masa lalu. Kalau setan sedang mengingatkan kita masa lalu kita, ingatkan setan akan masa depannya. Tahu nggak masa depan setan di mana? Tahu nggak masa depan setan di mana? Neraka. Tuh masa depannya di neraka dan kita dalam kerajaan surga, saudaraku. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah gereja, maka seluruh murid Yesus matinya martir. Termasuk Petrus. Kecuali Yohanes. Ya. Yohanes mati tua. Tapi apakah dia bukan martir? Dia tetap mau dibunuh tapi tidak mati. Dia mau dibunuh dengan cara dibakar di penggorengan, tapi api tidak bisa menjilat dia. Bayangkan. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dimasukkan ke dalam perapian besar, tapi sehelai rambut pun tidak terbakar. Gara-gara tidak bisa mati, Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos lah dia mendapat pewahyuan tentang kitab Wahyu. Katakan amin, saudaraku. Jadi ternyata Tuhan tidak izinkan dia mati martir, karena ada satu tugas yang harus dia selesaikan di masa tuanya. Tapi murid yang lain mati martir. Ada yang matinya dikuliti, saudaraku. Ada yang matinya ditarik sama kuda. Diikat tangan kaki, ditarik sama kuda. Jalanan di zaman itu berbatu-batu. Ditarik berkilo-kilo, pasti hancur badannya. Petrus bagaimana? Ketika Petrus mau mati, dia katakan, hukum dia, disalib sama seperti Tuhannya. Tapi dia bilang, aku tidak layak mati seperti Tuhanku. Salibkan aku, kepalaku di bawah, kakiku di atas. Jadi kalau ada gambar yang menunjukkan orang disalib kepalanya di bawah, itu Petrus. Tadinya dia takut ngaku murid Yesus. Kenapa? Dia takut kalau dia ngaku murid Yesus, dia bisa mati disalibkan juga. Tapi setelah diurapi Tuhan, ada kuasa Tuhan menyertai dia. Pelayanannya mengguncangkan dunia. Dia tidak lagi takut dengan kematian. Karena bagi orang yang diurapi, tahu kematian adalah hanya satu langkah untuk masuk dalam kerajaan surga. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin yang percaya. Jadi mulai hari ini, saudaraku, mungkin kau pernah gagal, tapi jangan sampai kegagalanmu membuat Tuhan seakan-akan jahat, bahkan kecil dalam kehidupan kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Saat kita tinggi, saat kita rendah, Tuhan tidak pernah berubah. Katakan amin. Tuhan mengasihimu luar biasa. Datanglah sama Tuhan. Tuhan pasti akan ubahkan hidupmu untuk menjadi alatnya yang dahsyat di akhir zaman. Diberkati Bapak Ibu, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Sambut yang terbaik pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, Yesus, kau telah mati bagiku. Yesus
telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mana? Kau telah bangkit dari mana? Beri kemenangan, tubuhmu dan darahmu. Kita boleh bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, dan darahmu, Bersama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari fokus sama Tuhan, saudaraku. Dengan iman sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib agar kami bersama keluarga, bersama anak cucu tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Mari dengan iman bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gerejaku. Yang kedua, oleh darah domba Allah kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darah kami normal, tidak darah manis. Berkati jantungku sehat, tidak pembengkakan jantung. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC. Kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, tidak batu ginjal, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, sebutkan sakitmu. Kami doa Tuhan buat mereka yang minta kesembuhan, sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Mereka yang minta anak, berkati bisa punya keturunan. Yang minta jodoh, berkati bisa punya pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Yang minta pekerjaan baru, berkati Tuhan. Tolak roh nganggur, tolak roh kekurangan, roh gagal di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun. Artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru. Artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usahaku, karirku, pelayananku diberkati Tuhan berhasil ratusan kali ganda. Hari ini Tuhan,
hidup kami di bumi seperti di surga. Tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit, dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali kita mau bangkit berdiri. Angkat tangan Bapak Ibu mengucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuhan tinggal dalam Bapak Ibu, janji firman-Nya minta apa saja, pasti setiap kita menerimanya. Dengan iman katakan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, biarlah tangan-Mu dari surga mengurapi setiap tetes minyak ini menjadi minyak urapan yang kudus untuk menyatakan kemuliaan kekudusan Tuhan, menyembuhkan yang sakit, melepaskan segala ikatan, bahkan menguatkan mereka yang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Inilah minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju setelah kita doa syafaat. Tundukkan kepala kita. Biarlah hadirat kekudusan-Mu di tempat ini, Tuhan, memulihkan kami. Bawa kami untuk memiliki iman percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat kami. Segala roh intimidasi, setan yang berusaha terus meneror kami, membuat kami curiga kepada Tuhan, membuat kami meragukan rencana-Mu, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah mulai siang ini kami bisa menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan, kedekatan yang indah yang Tuhan tawarkan buat setiap kami. Pegang kami Tuhan, terutama di tahun baru ini kami semakin butuh Tuhan. Alkitab mengatakan dunia akan semakin tidak baik, tapi hanya anak-anak yang takut akan Tuhan akan aman dalam perlindungan-Mu. Dijanjikan tidak akan dirusakkan. Terima kasih Bapa. Terus kami berdoa buat pelayanan gereja Tiberias. Di akhir zaman akan memenangkan begitu banyak jiwa bagi kerajaan surga. Berkati Ibu Gembala sidang kami bersama keluarga, anak cucu menantu mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Memberikan hikmat untuk memimpin gereja-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Penyertaan-Mu sempurna melindungi dalam perjalanan kami pulang. Roh celaka, maut, roh orang kuat dipatahkan dalam nama Yesus. Setan tidak berkuasa mengganggu kami, kami aman tiba ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Saudaraku, siapkan hatimu, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Seindah